Sampurasun, teman-teman YS4 dimanapun saat ini kalian berada. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai motor Honda Vario 160 CBS kepunyaan saya. Jadi untuk kesan-kesan pertama memiliki motor Honda Vario 160 CBS ini, yang pertama, karena pada waktu itu di tahun 2022, tepatnya untuk launchingnya tanggal 2 Februari 2022 kalau tidak salah, dan alhamdulillahnya di tanggal 25 April saya ada rezeki untuk meminang kendaraan tersebut, sehingga di tanggal itu saya sudah bisa bawa motor tersebut dianterin dari dealernya ke rumah saya. Yang pertama saya rasakan ketika naik Honda Vario tersebut stabil ya, karena memang dengan bobotnya yang gede ya, yang gambot, kaki-kakinya juga bertapak lebar, sehingga ketika dibawa itu kerasa kayak mantep gitu. Dibawanya nggak goyang-goyang atau nggak kayak ngebuang kan. Kalau biasa-biasa kalau motor yang kecil kalau dibawa agak kencang dikit suka agak ngegoyang. Hanya ya seperti di Honda Beat atau apa, di dek depan terasa kayak goyah ke kiri atau ke kanan gitu, kayak melayang. Alhamdulillah di Honda Vario 160 yang CBS punya saya, hal tersebut tidak saya alami. Kemudian setelah itu juga, karena di tanggal tersebut dari mulai 25 April, Mei, Juni, Juli, motor Vario 160 CBS itu masih jarang banget ya kalau di sini, kampung sini. Baru kemudian di bulan Juli saya sudah ngelihat ada juga orang yang make yang warna putih, yang ABS ya, yang keren waktu itulah, karena memang warna andalan untuk di tipe ABS-nya yaitu warna putih, dan andalan di tipe CBS-nya yaitu warna merah. Saya ingat banget waktu itu. Dan kelebihannya adalah kalau yang ABS di ban depan dan di ban belakang itu sudah menggunakan piringan rem cakram ya. Kalau yang CBS enggak, hanya saja memang memadukan antara rem depan dan rem belakang, kombi brake system ya. Kenapa kemudian saya bilang seperti itu? Karena memang saya merasa bahwa ini motor sangat jarang banget ya, karena memang launchingnya juga baru di tanggal 2 Februari 2022 waktu itu, dan 2 bulan setelah launching saya meminang motor tersebut. Jadi berasa kayak spesial aja gitu, terutama di sini, di kampung sini, karena memang kata saya juga waktu itu dari April, Mei, Juni jarang banget, bahkan saya belum ngelihat ada yang punya, jadi berasa kayak spesial gitu. Selanjutnya saya juga bergabung di grup ya, di grup Facebook yang khusus untuk pengguna Vario 160 baik yang ABS ataupun yang CBS. Di sana ada banyak beberapa informasi ya, salah satunya mengenai keluhan, terus juga saran kalau kerasa begini atau begitu, sarannya seperti ini atau seperti itu ya intinya. Pada waktu itu saya juga merasa bahwa alhamdulillah motor saya baik-baik saja, dan ada diantaranya anggota di grup Facebook tersebut ngerasa kalau motornya matilah ISS-nya atau apalah, tapi alhamdulillah sejauh pada waktu itu saya tidak merasakan hal tersebut. Jadi baik-baik saja, motor enak dibawanya dengan tenaga yang mumpuni, dengan kubikasi yaitu sekitar 160, meskipun aslinya bukan 160, mungkin 157, sekian atau 158 ya, saya lupa lagi. Namun seperti biasalah, mungkin itu trik untuk lebih mempunyai daya jual yang
lumayan gitu, yang luar biasa maksud saya. Jadi angka 157 atau 158 cc tersebut dibulatkan menjadi 160. Kemudian di samping memiliki kestabilan juga yang luar biasa, motor tersebut karena memiliki rangka baru ya, rangkanya rangka ESAP, dimana yang paling kentara dari rangka ESAP ini adalah engine mounting ya. Engine mounting, kalau yang sebelumnya si engine mountingnya itu ada di bawah, jadi di sini mesin, terus di sini engine mounting, kemudian dikaitkan ke rangka ya, ada bos di kanan kirinya. Nah kalau yang sekarang si engine mountingnya ini jadi tidak lagi di bawah, dinaikkan ke atas, jadi otomatis untuk ruang bawah tidak ada engine mounting karena sudah dipindah, dan ini membuat motor ini memiliki tinggi yang lumayan. Dan saya sendiri, salah satu alasan kenapa saya menyukai Vario 160 yang CBS warna hitam ini adalah karena dia tinggi ya. Dia tinggi karena setahu saya Vario yang 125, yang 150 tidak setinggi itu. Kemudian dengan bentuk bodinya yang besar, serasa mantap sekali di bawah, meskipun dilihat dari produk sebelah jauh lebih besar yang sekelas dengan Vario 160 ini. Tidak apa-apa karena memang saya sudah memilih, jadi apapun yang nanti terjadi harus saya terima. Misalkan kemudian 1 tahun setengah ya, kalau adalah sekitar 1 tahun setengah, ada nih mulai nih penyakit yang saya rasakan ketika waktu itu saya ingin berangkat ke maksud untuk ke kantor kecamatan ya, ke kantor kecamatan. Kan sebelum ke kantor kecamatan itu ada perempatan ya, ada perempatan. Di sana saya berhenti, lihat kiri dan kanan. Kemudian kan biasanya dengan sistem ISS itu kan suka mati ya, suka mati otomatis motornya. Kemudian di tampilan speedometernya ada huruf A yang dilingkari warna hijau, kemudian kayak kelap-kelip gitu ya, kayak kelap-kelip. Waktu itu ternyata ketika saya berhenti di sana, motor beneran mati. Cuma anehnya si kode A yang warna hijau yang biasanya kelap-kelip ini nggak ada, padam. Saya nggak sudah dulu gimana ya. Biasanya kan ketika nanti pas berangkat lagi kita tinggal ngegas, jadi langsung motor hidup. Nah saya coba gas, kok bener mati gitu, nggak bisa laju lagi. Ya akhirnya dengan agak panik saya kemudian pinggirin dulu motor. Setelah itu si knob on off yang di bawah saya offin dulu, kemudian saya onin lagi, dan ternyata ketika dihidupkan hidup dan melajulah motor tersebut. Saya juga heran, oh ternyata memang sebagian dari teman-teman yang bicara di anggota grup Vario 160 memang benar bahwa ada ISS, kasus ISS yang mati mendadak tapi tidak bisa otomatis hidup ketika digas gitu, harus diulang dengan memutar knob kontak di bawah. Adalah nggak cuma di perempatan itu ya, ada dari sana sekitar 2 atau 3 kali ya saya mengalami hal tersebut. Ketika mau belok ke rumah juga pernah, pulang dari tempat kerja, kemudian saya berhenti sejenak karena di sana ada saudara, sempat ngobrol dulu. Saya tahu pasti bahwa si knob on off itu enggak saya matikan, masih on, jadi gampang tinggal gas aja. Tapi tahu-tahu ternyata lampu yang di speedometernya, lampu kode yang A kata saya itu, ternyata mati lagi. Oh, karena pengalaman saya yang waktu di perempatan itu, berarti otomatis ini harus di on ulang lagi. Ternyata saya putar lagi knob on dan bisa lagi. Dari situ saya mulai mengerti bahwa oh iya, ini nih penyakitnya. Tapi saya belum punya inisiatif untuk ke AHAS ya, atau ke bengkel resmi, dan hanya sekedar melihat-lihat yang di YouTube aja. Tapi alhamdulillah, meskipun kemudian saya tidak membawanya ke
bengkel resmi, dan kalaupun ketika saya membawa motor saya ke bengkel resmi, saya tidak membicarakan bahwa ISS tersebut mati atau gimana. Dan alhamdulillah dari pengalaman yang 3 kali tersebut sampai sekarang tidak terulangi lagi, jadi cukup hanya 3 kali saja. Baik, selanjutnya di usia motor saya sekitar 2,5 tahun lebih ya sekarang, tentunya bayar pajak kendaraan sudah 2 kali ya, di rentang angka 300-an lebih lah, di rentang angka 300-an lebih. Kemudian pas waktu kemarin di usianya yang lebih dari 2 tahun setengah lebih dikit, ketika saya pakai, kemudian indikator baterai di speedometernya nyala merah, gambar aki ya, akumulator, kode baterai lah, hidup merah, padam. Setelah itu buru-buru saya cek ke YouTube ya, karena memang YouTube itu kalau bagi saya merupakan media ataupun salah satu referensi saya dalam hal otomotif roda 2 terutama. Ternyata memang teman-teman di YouTube juga ada yang mengalami hal seperti itu. Namun katanya di sana jangan panik, karena itu aki masih bisa lah sekitar mungkin 3 bulan ya, 3 bulan dari muncul kode tersebut masih kuat untuk dipakai. Tapi kan saya ngerasa risih juga ya teman-teman, meskipun ada perkataan dari teman-teman di YouTube bahwa tenang saja, tapi tetap risih karena terkadang ketika saya bawa itu muncul warna merah, tapi justru ketika saya selesai ya pulang gitu dari tempat kerja atau dari mana, ketika esoknya ini pasti motor ini bakal keluar lagi kode aki tersebut atau kode baterai tersebut. Ini ternyata enggak, jadi kayak gimana ya, mau disebut memang akinya rusak atau baterainya rusak ya tidak selalu gitu, cuma kadang-kadang saja, tapi tetap kan risih. Akhirnya untuk menenangkan juga pikiran saya supaya tidak risih ketika bawa motor tersebut, karena kan motor tersebut tidak bisa diengkol, karena memang di Vario 160 CBS baik yang ABS juga sudah tidak ada engkolnya. Jadi kalau baterainya mati ya sudah mati aja gitu, mati aja. Karena saya risih sekali, akhirnya kemudian belilah aki baru atau baterai baru, harganya 300 sekian lah, karena saya beli di official store-nya, satu merek dengan yang bawaannya. Saya pasang di rumah sendiri, saya buka si penutup aki tersebut, kemudian saya ganti dengan yang baru. Nah, ketika si aki yang bekas ini saya ambil ya, kemudian kan saya juga lihat di YouTube bahwa kalau aki masih bagus itu ketika dites menggunakan kabel ya, antara kutub positif dan kutub negatifnya disatukan ya, nanti ada bentuk percikan api, ada percikan kembang api. Ternyata itu ada. Oh, saya penasaran kok ini aki sebenarnya bagus atau baterai ini memang bagus, toh usianya juga baru sekitar 2,5 tahun lebih dikit. Tapi karena sudah kadung ya teman-teman, saya sudah beli baterai yang baru, jadi ya gak apa-apa lah, baterai yang baru saya pasang dan baterai yang lama saya ambil. Lumayan juga kan nanti kalaupun ternyata buat jaga-jaga dan ternyata baterai yang lama ini ternyata hanya error sedikit, ya lumayan bisa untuk serep gitu. Kalau nanti, tapi amit-amit ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mengharuskan kemudian baterai serep tersebut bisa diaplikasikan lagi ke motornya. Karena saya penasaran juga, lihat juga di YouTube bahwa ada teman-teman yang memberikan tutorial tentang cara pengecasan baterai. Terus juga ada yang memberikan tutorial tentang cara perbaikan baterai di alat casnya tersebut. Jadi ada tempat untuk, ada tombol, bukan tempat, ada tombol untuk memperbaiki baterai ya. Jadi ditekan untuk memperbaiki baterai. Saya penasaran kan. Saya penasaran, akhirnya saya belilah si alat charger tersebut. Sampai kemudian ketika alat charger tersebut sudah datang, saya coba.
Dan ternyata ketika kutub positif saya pasang dengan capit buaya yang untuk kutub positif, dan kutub negatif saya pasang dengan capit buaya yang warna hitam yang untuk kutub negatif. Ternyata pas ketika mau dekat pun si capit buaya ke kutub negatif tersebut, kayak percikan apinya besar gitu, percikan apinya besar. Kemudian saya pasang, dan anehnya ketika saya hubungkan si chargernya tersebut ke listrik, saya hubungkan, saya colokkan, indikator yang di charger aki tersebut ada tulisan full ya. Oh, full kata saya. Ini maksudnya full memang akinya full, atau full memang tegangannya lagi melaju. Ada full, ada pulse yang PULSE ya. Jadi pulse kayak semacam denyutan dari tegangan tersebut ketika ngisi lah, pasti paham, kalau di HP juga ada kan. Tapi kemudian saya jadi yakin kalau ternyata baterai tersebut full yang benar-benar penuh, karena di sisi layar indikator charger tersebut kan ada tuh logo baterai ya, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar gitu. Ketika saya lihat, kok full, ternyata benar-benar full, bukan pulse, bukan. Jadi full, benar-benar itu full. Nah, mati, kok aneh ya. Saya juga senyum-senyum sendiri. Aduh, mana sudah kadung, sudah dipasangin lagi dengan baterai yang baru. Tapi ya sudahlah, itu selebihnya saya ambil hikmahnya saja untuk pelajaran bagi diri saya, bahwa ternyata belum tentu ketika indikator yang ada di speedometer menyatakan seolah-olah aki tersebut sudah soak ya, sudah habis, tapi ternyata ketika dicek dengan alat charger malah tidak apa-apa. Mungkin ya saya sementara berpikir bahwa ada error mungkinlah entah di indikator, atau apakah error di akinya sendiri, yang mungkin nanti bisa lebih tahu lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi seiring pengalaman juga mungkin nanti akan bertambah dengan pembelajaran seperti ini. Selanjutnya, setelah selesai ganti aki yang baru, saya juga merasakan bahwa di rentang 2,5 tahun lebih sedikit lah tersebut, jadi si komstir dari Honda Vario 160 CBS ini sudah rasa gak enak banget. Sempat saya benerin ke bengkel resmi saat itu, kemudian si komstirnya normal lagi, tapi ternyata setelah 1 minggu selesai di setting sama petugas dari bengkel resmi, ternyata udah kerasa lagi. Saya berpikir bahwa sudahlah, karena saya juga kan sebelumnya sudah punya motor yang Honda Revo yang 110 ya. Saya sudah punya juga, sudah mengalami juga kalau komstir ternyata sudah oblak, di setting berulang kali pun juga umurnya tidak akan lama, tetap bakal oblak lagi dan akan jeduk-jeduk lagi. Pokoknya gak enak banget ketika komstir sepeda motor itu udah oblak, sumpah gak enak banget. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli komstir yang merek bukan merek pabrikan dari motor Honda Vario 160 ya, merek luaran lah. Kalau saya bilang ini komstir racingan, kalau saya bilang. Kemudian saya juga berani membeli komstir tersebut karena lihat juga rekomendasi dari teman-teman di YouTube seperti biasa. Jadi YouTube itu sebagai referensi yang benar-benar saya bandingkan, saya lihat satu persatu videonya dan ternyata cocok nih pakai ini. Akhirnya saya juga beli si komstir oranye tersebut. Oranye karena si kemasannya berwarna oranye, ya pasti teman-teman juga ada sebagian yang sudah tahu komstir tersebut. Saya pasang dan alhamdulillah ternyata enakeun. Menurut saya enakeun setelah dipasang, meskipun ada pernah bilang dari pihak bengkelnya, nanti jangan aneh ya kalau ada terkesan kayak ngebuang atau kayak oleng atau kayak enggak stabil atau gimana. Tapi saya percaya bahwa karena kan
saya bilang juga tadi, saya ngelihat dari YouTube referensi dari teman-teman yang sudah mengalami, bahkan di sana ada komen-komen kan, ada komen-komen di bawah. Ternyata ada salah satu yang komen bahwa setelah 2 tahun pun lebih masih aman-aman katanya komstilnya. Oke dah, kita keluarin uang sekian buat beli komstil, kita pasangin, dan saya pikir 2 tahun ke depan, bahkan mungkin semoga aja lebih, baterainya awet karena baru, komstilnya juga tidak oblak karena baru saja diganti. Ya begitu. Jadi teman-teman, di video ini saya hanya menuturkan pengalaman yang benar-benar saya alami di motor saya. Saya juga sebenarnya sih tidak begitu paham ya tentang otomotif. Saya hanya belajar selama ini tentang baik spare part motor, ataupun kalau motor kerasa begini begitu tandanya ini yang rusak atau yang mesti diganti. Saya cuma belajar dari YouTube ya, yang melihat dari YouTube. Kalau untuk paham betul-betul tentang mesin, tentang apa, saya sama sekali tidak paham dengan hal tersebut. Hanya saja yang saya rasakan bahwa memang di motor ini tingkat kestabilan minim sekali getaran itu yang saya rasakan. Dan katanya di beberapa media saya baca, kelebihan daripada rangka ESAP tersebut ya salah satunya itu jadi mengurangi getar, karena dia kan ringan meskipun ya banyak hal-hal negatif yang sempat saya juga membuat pikiran saya panik. Waktu itu kan dari 2022 2023 ya kalau nggak salah, boom, rame-rame orang menghujat rangka ESAP tersebut. Mau disebut rangka lipat lah, rangka karatan lah, patah di tengah jalan. Wah, benar-benar saya sebagai konsumen kan tidak mau motor saya seperti itu, dan amit-amit kalau terjadi hal tersebut, amit-amit lah. Dan ini juga karena memang saya riskan, dan itu wajar dong sebagai konsumen risih kalau beneran motornya kayak lipat atau kayak patah dari sambungan, kayak apalah pokoknya. Pernah suatu hari ketika saya datang ke bengkel resmi karena saya penasaran, tolong dong bongkarin khusus yang di dek depan. Kalau saya nyebutnya di tembolok angsa ya, di tembolok angsanya yang dek gitu kan, ada dek depan tempat kaki, dan di sini ada sambungan dari rangka ESAP. Saya lihat di YouTube dan di Facebook bahwa yang keropos itu yang di sini, yang di sambungan tembolok angsanya di sini. Jadi ada yang patah, ada yang lipat, ada yang karatan gitu. Akhirnya dibuka sama bengkel resmi ya, dilihat, ternyata alhamdulillah aman-aman. Dia juga bilang bahwa memang dengan ramainya tentang hal-hal negatif soal rangka ESAP ini betul-betul membuat pengguna risih, dan dia pun mekanik AHAS-nya bilang ya wajar lah, Bapak kan konsumen, Bapak harus benar-benar yakin bahwa produk yang Bapak gunakan selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini Pak buktinya, dan saya lihat benar-benar dengan aman kok, aman benar-benar. Catnya masih hitam, terus di sambungannya sama sekali nggak ada karat ya, alhamdulillah. Jadi hal-hal yang saya takutkan, bahkan saya sempat panik juga ya mengenai hal tersebut, karena bayangin aja teman-teman, beli motor yang diinginkan, tahu-tahu 1 tahun kemudian ramai hal-hal negatif, isu-isu negatif tentang rangka ESAP. Tapi alhamdulillah hal tersebut tidak terjadi, dan memang semoga tidak terjadi dan motor saya baik-baik saja dan awet. Baik, sekian dulu teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga kalian yang saat ini sedang beraktivitas, sedang berada di perjalanan, atau mungkin sedang liburan juga ya, karena sekarang libur panjang hari Senin tanggal merah ya sekarang. Jadi dari Sabtu, Minggu, dan Senin, selamat berlibur aja bagi kalian yang sedang berekreasi. Semoga baik-baik saja, di sana tidak kekurangan sesuatu apapun. Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun.